Selamat siang Bapak Ibu, peserta webinar Data Talks by Data On. Selamat datang dan juga semoga Bapak Ibu peserta semua di dalam keadaan sehat. Dan juga sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lydia Damiria yang akan menjadi MC dan juga menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan kami juga ucapkan terima kasih telah hadir pada webinar Data On perdana di tahun 2022 yaitu hari Rabu 12 Januari, di mana kali ini juga cukup spesial karena Data On berkolaborasi dengan Glints Indonesia. Jadi tema kali ini adalah kita akan mengangkat mengenai step up your recruitment process with advanced technology yang akan dibawakan oleh Ibu Afra Adzani selaku Senior Consultant Leader dari Glints Indonesia. Di mana pada tema hari ini kita akan membahas mengenai strategi dan juga persiapan dalam melakukan proses rekrutmen, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi terkini dan juga media-media pendukung HR lainnya. Baik, namun sebelumnya saya juga akan menginfokan agenda kita pada hari ini. Jadi nanti selain kita akan membahas topik utama pada sesi pertama nanti, kita akan mendengarkan sharing ataupun juga informasi mengenai highlight dari fitur-fitur Sunfish HR, itu salah satu produk andalan Data On, yang akan dibawakan ataupun juga dijelaskan langsung oleh Bapak Dennis Benito Amando, selaku HRIS Project Manager dari Data On. Dan selanjutnya di sesi kedua akan ada Ibu Afra Adzani, selaku Senior Consultant Leader dari Glints Indonesia, yang akan membahas topik utama kita hari ini. Dan lalu di sesi ketiga kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan kepada Bapak Denis ataupun Ibu Afra melalui kolom Q&A, bukan melalui kolom chat. Dan di sini nanti kita akan menjawab secara langsung ataupun secara live di menjelang sesi Q&A nanti. Dan juga saya infokan, ini juga menarik sekali, Bapak Ibu peserta semua di sini berkesempatan untuk memenangkan 5 voucher GoPay senilai Rp150.000. Caranya sangat mudah. Jadi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik akan berhak mendapatkan 5 voucher GoPay senilai Rp150.000. Jadi jangan lupa untuk terus pantau acara ini nanti sampai akhir. Dan Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan e-certificate. Pastinya nanti kita akan mengirimkan e-certificate untuk webinar hari ini, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengirim ataupun menuliskan kuesioner dengan cara men-scan barcode ataupun juga mengklik link yang akan kami share menjelang akhir acara nanti. Jadi mohon untuk mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi pertama, tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang belum mengetahui nih mengenai apa sih sebenarnya Data On ataupun juga Indodev Niaga Internet. Baik, ini saya akan sharing mengenai apa sih sebenarnya Data On. Saya akan share dulu presentasi. Oke, baik Bapak Ibu peserta semua. Jadi Indodev Niaga Internet sendiri ini adalah perusahaan software yang menawarkan solusi bisnis berbasis web, di mana menghadirkan provider terdepan untuk kebutuhan HR, ERP, dan juga accounting. Jadi lokasi kantor kami berlokasi di Misi Bintaro Kampus, yaitu di Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu dapat melihat di screen masing-masing, tadi itu adalah kantor kami. Oke, next selanjutnya, jadi Data On sendiri, kami telah berdiri sejak tahun 1999, jadi kami telah berpengalaman sudah hampir 20 tahun, yaitu bisnis Data On berfokus pada HRIS dan juga HRIS maksud kami ya, untuk Human Resources Information System dan juga Human Capital Management, yang pastinya lebih komprehensif. Dan Data On juga telah didukung oleh 400 karyawan yang memang ahli di dalam bidang IT dan juga human resources. Dan untuk Data On itu sendiri, kami juga telah dipercaya oleh hampir 1 juta pengguna di seluruh dunia dan juga 2.000 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia. Itu juga salah satu achievement kami untuk produk Sunfish HR telah digunakan di hampir 35 negara dan Indonesia masih menjadi market terbesar. Oke, selanjutnya, ya ini adalah contoh dari klien-klien kami. Baik, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai Sunfish HR,
yang nanti juga detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Denis Benito Amando. Jadi Sunfish ini kami tidak hanya berfokus pada sisi administratif, namun juga area strategik. Ya, jadi kami menyediakan tools-tools yang dapat membantu Bapak Ibu praktisi HR untuk pengembangan karyawan ya pastinya, karena kami ada fitur seperti training and development dan juga performance appraisals dan juga fitur recruitment yang nanti sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi memang sangat membantu sekali untuk pemenuhan tugas-tugas HR. Dan sedikit tambahan, mungkin boleh di sebelumnya. Untuk Sunfish HR sendiri kami telah memiliki sertifikat ISO 9001 tahun 2015 untuk Quality Management System yang juga telah diaudit secara berkala, dan juga kami telah memiliki sertifikat ISO atau IEC 27001 tahun 2013 untuk Information System yang juga telah diaudit secara berkala. Oke, baik, tadi itu adalah informasi sekilas mengenai data on dan juga produk Sunfish HR. Namun di sini untuk lebih jelasnya kita akan langsung memanggil Bapak Denis Benito Amando selaku Project HRIS Manager dari Data On. Kami persilahkan Bapak Denis. Ya, halo Bapak Denis. Ya, halo. Kami persilahkan Bapak Denis untuk bisa langsung sharing. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini saya akan mencoba memperkenalkan tentang salah satu produk unggulan kami dengan nama Sunfish HR. Garis besarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu Bapak Ibu untuk memanage apapun proses bisnis yang ada di human resource, baik itu dari maintain data karyawan pastinya, lalu nanti ada juga self-service-nya untuk masing-masing karyawan mengupdate data diri, baik itu mungkin data pribadi, data emergency contact mungkin, data alamat, dan bahkan sampai ke attendance dan lain-lainnya, kayak misalkan mau mengajukan cuti, mau mengajukan lembur, dan sebagainya. Nah, tapi kita akan hari ini terfokus ke salah satu modul yang kita punya, yang tergabung dalam modul strategik, yaitu rekrutmen. Jadi ini Sunfish HR, rekrutmen teknologi, dan kita akan coba lihat. Ya, garis besarnya yang pertama, untuk Sunfish ini kita tersedia dalam 2 platform. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses baik melalui laptop ataupun PC dengan hanya menggunakan browser saja, jadi tanpa perlu ada instalasi tambahan. Lalu juga bisa diakses menggunakan handphone, dalam arti baik melalui iOS ataupun bisa juga melalui Android. Jadi bisa diakses untuk platform mana saja, dan pastinya ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau untuk PC maupun laptop pastinya terfokus untuk teman-teman yang internal HR biasanya, ataupun mungkin head-head untuk melihat beberapa laporan-laporan yang mereka butuhkan. Tapi sedangkan untuk masing-masing karyawan lainnya, mereka bisa mengakses melalui handphone masing-masing untuk memantau data pribadinya. Berikutnya, slide sebelumnya, sorry. Sebelumnya. Ya, yang kedua ini untuk multi-platform lainnya adalah kita juga sudah support untuk model cloud ataupun on-premise. Artinya kalau untuk cloud kita pastinya bisa menggunakan sewa saja. Jadi kita sudah support untuk server dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memakai saja. Jadi dalam hal ini akan memudahkan untuk beberapa perusahaan yang mungkin agak kesulitan ya untuk menyediakan expert-expert dalam IT dan infrastruktur lainnya. Jadi kita sudah menyediakan cloud-nya, lokasi servernya ada di kantor kita sendiri, jadi ada di Indonesia sehingga akan jauh lebih aman ya pastinya. Dan yang kedua, untuk beberapa jenis klien lainnya juga tetap kita bisa menyediakan dengan model on-premise, yaitu
diinstal di masing-masing server yang ada di klien. Dan dari kedua ini tidak ada perbedaan sama sekali. Berikutnya, kita juga sudah membantu untuk masing-masing klien itu tidak hanya tersedia untuk paket menyeluruh ya, jadi tidak harus membeli seluruhnya dari paket yang kami jual ya. Jadi Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan modul-modul atau kebutuhannya saja. Jadi misalkan ada beberapa klien mungkin hanya membutuhkan untuk memanage time attendance dan payroll saja, mungkin seperti itu. Jadi cukup membayar sampai sejauh itu saja. Atau mungkin kalau misalkan mau sampai di manage performance appraisal-nya ataupun manage training-nya, bahkan sampai ke rekrutmennya juga, itu bisa juga untuk di-include di paketnya. Dan juga pastinya produk ini continuous improvement ya, jadinya selalu dikembangkan secara terus-menerus dan bisa diimplementasikan atau dijalankan terpisah ya, tidak harus semuanya sekaligus. Berikutnya, pastinya karena kita produk asli Indonesia, jadinya kita memang dibangun dari nol itu oleh developer-developer lokal semua, sehingga pastinya kita sudah menyesuaikan ya dengan kebutuhan bisnis yang ada di Indonesia. Dan ya contohnya misalkan kayak beberapa bulan kebelakangan ini selalu ada perubahan, misalkan dari sisi pajak, dari sisi undang-undang dan lainnya itu selalu kita support ya, dan itu kita berikan patch-nya free. Oke, ada sebuah gambaran ya yang mungkin kita hadapin saat ini, yaitu ketika pandemi ya. Jadi ada beberapa perubahan cara kerja, khususnya kalau kita berbicara tentang rekrutmen, ada sedikit perbedaan ya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Misalkan kayak ketika pandemi mungkin rekrutmen bahkan bisa sama sekali tidak ada yang buka. Jadi akan turun sama sekali, dan kita ditantang dengan ketika bisnis sudah mulai berjalan kembali, khususnya di Indonesia ada sekian banyak talent pool dan sangat besar sekali, dan bisnis membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk menyediakan kembali resource-resource yang mungkin sebelumnya sudah dikurangi ya, misalkan seperti itu. Dan solusinya untuk tantangan itu adalah pastinya dengan menggunakan teknologi ya, dalam hal ini misalkan Sunfish HR. Yang pertama, keunggulan yang kita bisa ceritakan yang pertama itu adalah talent pool. Jadi pendekatannya bukan lagi sekedar reaktif, tapi kita melakukan pendekatan secara proaktif. Artinya bukan lagi ketika ada lowongan yang dibuka baru kita mencari kandidat-kandidatnya, tetapi emang kita sudah menyediakan sebuah talent pool. Jadi suatu saat ada kebutuhan, kita sudah ready untuk orang-orang atau list-list pelamar-pelamar yang mungkin masuk ke email kita atau masuk ke melamar di perusahaan kita, tapi mungkin saat itu lowongannya belum tersedia. Nah, sedangkan jadinya kita dengan aplikasi ini kita bisa memanage ya talent pool yang masuk. Ini beberapa contoh tampilannya. Jadi yang pertama kita sebutnya ini online recruitment. Jadi ini semacam job portal, kita bisa bikin postingan lamarannya yang kita mau publish di website ini, dan website ini pastinya terbuka ya untuk seluruh yang bisa akses melalui internet aja, dan nantinya dari masing-masing calon pelamar itu mereka bisa melakukan registrasi dan nanti bisa melakukan sign in aja kalau sudah sebelumnya melakukan registrasi, dan nanti bisa melihat beberapa lowongan-lowongan yang tersedia berdasarkan informasi-informasi yang mungkin dirasa cocok ya dengan kompetensinya. Dan kita bisa juga publish beberapa informasi seperti statusnya apa, lalu job desk-nya, mungkin paket benefitnya dan lain-lainnya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi ketika ada calon pelamar yang hendak melengkapi data-data pribadinya, mereka bisa melengkapi secara mandiri ya pastinya, dari personal info,
pendidikan, dan lain-lain. Ini data-data dasar yang biasanya dibutuhkan untuk proses rekrutmen sederhana. Dan pastinya nanti di dalam Sunfish pun kita bisa memanage ya bagian mana saja informasi yang harus dilengkapi, jadi wajib, ataupun yang tidak. Kita bisa atur seperti itu. Dan pastinya untuk kayak attachment kita bisa atur juga jenis-jenis attachment apa aja sih yang diperlukan nih untuk jenis pekerjaan ini. Jadi misalkan sesuai bisnis juga ya. Jadi kayak sekarang mungkin yang lagi tren pastinya setiap rekrutmen diminta untuk sertifikat vaksin. Nah, ini juga sudah tersedia dalam online applicant ini. Jadi memang dengan menggunakan salah satu modul rekrutmen dari Sunfish HR ini bisa langsung dimasukkan juga ya, Mas Dennis ya? Jadinya lebih mempermudah juga ya, karena itu di saat kondisi saat ini memang menjadi poin wajib ya untuk perekrutan, biasanya sih seperti itu. Khususnya sih apalagi yang teman-teman di retail mungkin ya pastinya membutuhkan informasi itu. Jadinya tidak perlu dilengkapi secara terpisah lagi ya, kita bisa manage dalam satu aplikasi yang sama kayak gitu. Dan pastinya online applicant ini bukan hanya melengkapi data aja dan proses pelamaran, tapi juga kita membantu dari sisi pre-screening. Jadi Bapak Ibu juga biasanya kan pasti ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memungkinkan untuk memiliki beberapa requirement ya. Misalkan contoh saya mau cari mekanik, ya pastinya mungkin akan diutamakan yang dengan gender pria, dengan lulusan sebagainya dan lain-lain. Nah, itu bisa kita atur sehingga orang-orang atau calon-calon pelamar tadi yang apply ke job yang mungkin tidak sesuai spesifikasi yang kita prioritaskan, lamaran dari mereka akan langsung otomatis tertolak. Jadi sehingga dari online applicant ini akan langsung otomatis tershortlist ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak yang masuk, jadi ya kita manual untuk pre-screening, tapi ini untuk pre-screeningnya sudah dibantu otomatis, kira-kira seperti itu. Nah, yang poin kedua yang paling penting dari sebuah teknologi aplikasi adalah kita bisa tracking di mana saja dan kapan saja ya. Pastinya informasi terbuka, baik untuk internal HR maupun untuk PIC-PIC terkait. Kayak contohnya misalkan yang melakukan permintaan untuk rekrut, seperti itu. Dan yang pertama kita bisa lihat berupa dashboard seperti ini, pastinya mungkin dari tim Bapak Ibu ada yang memiliki staf rekrutmen yang lebih dari satu. Nah, itu mereka nanti akan bisa melihat bentuknya seperti kartu ini. Ya, ini contohnya ada 3 kartu yang harus di-manage oleh Joanna gitu ya. Ataupun ada 1 kartu yang bisa di-manage oleh Kevin. Nah, nanti mereka akan bisa melihat untuk masing-masing yang mereka manage saja. Jadinya nggak terlalu tercampur, terlalu banyak. Dan dari sini juga bisa kita lihat detail-detailnya ya. Di dalam ini expected join date-nya kapan, jadi target untuk rekrutannya harus selesai kapan, dan ada lead time-nya juga di bawah ya, ini contohnya udah ekstrim ya, misalkan udah lewat setahun dan sebagainya. Dan di kiri bawah juga kita bisa lihat lowongan yang terbuka berapa, dengan detail yang di atasnya itu adalah mobile developer dengan status kontrak 1. Dan ini kelihatan juga sudah progresnya adalah 3 yang apply, 2 itu masih baru masuk lamarannya, tapi 1 sudah lolos. Nah, dari bagian sini kita bisa secara harian ya, kita bisa melihat potensi untuk perekrutannya yang jauh lebih baik. Jadi kita bisa melihat prioritasnya seperti itu. Yang kedua pastinya dari tadi lowongan-lowongan yang ada, kita bisa lihat detailnya. Tadi misalkan ada 3 orang. Nah, detailnya kita bisa lihat nih dari tampilan ini, yang 2 orang ini masih baru ya, baru masuk lamarannya, baru mau kita proses. Sedangkan yang 1 sudah bentuknya lolos ya, sudah lolos dalam prosesnya. Sehingga nanti kita tinggal atur aja untuk menjadikan dia sebagai karyawan di kiri bawah itu, dan nanti secara otomatis data-data yang dia lengkapi secara mandiri tadi terkait data pribadi, data keluarga, data emergency, data alamat, dan lain-lainnya, termasuk attachment-nya juga ya, itu akan langsung terbawa dari data rekrutmen menjadi data utama dari kepegawaian. Kira-kira kayak gitu. Jadi otomatis nggak perlu melengkapi lagi. Dan pastinya di
fungsi tracking system ini kita bisa memantau juga untuk update ya. Mereka bisa dari step-nya yang awal mungkin masih baru, nanti kita pindahkan dia ke step interview user misalkan kayak gitu. Beserta juga dengan penjadwalannya mau kapan dan PIC-nya siapa. Jadi bisa kita langsung untuk assign ke atasan atau calon atasannya ya dari lamaran itu. Kira-kira seperti itu. Dan pastinya setelah kita menjadwalkan, kita juga bisa ada fungsi untuk emailnya. Jadi nanti ada mail merge-nya, jadi nggak perlu email terpisah lagi. Jadi kita bisa email secara massal. Dan ya ini contoh tampilannya, contoh cara administrasinya. Jadinya ketika kita sudah memberikan nilai, misalkan 90 dan statusnya dia lolos, nanti akan disuggest untuk dia masuk ke next step berikutnya dari interview HR ke interview user. Dengan PIC yang bisa kita tentukan dan tanggal dan jadwalnya pastinya. Dan tanggal dan jadwal ini nantinya akan masuk ke kalender juga ya. Setelah ini saya akan tunjukkan. Dan ini contoh tampilan ketika kita melihat dalam satu kandidat, dia sudah melewati prosesnya, tinggal sampai ke HR-nya tinggal sisa berapa kayak gitu. Dan untuk manage ini kita tidak harus menggugurkan dan hilang ya datanya. Jadi balik lagi tadi konsep talent pool, walaupun ada kandidat yang tidak kita loloskan karena mungkin lowongan yang kita buka tidak memadai untuk sebanyak itu, walaupun kita tahu kandidat ini mungkin berpotensi untuk perekrutan berikutnya, kita bisa tandakan tuh sebagai dia gagal karena mungkin ini ya kuotanya sudah penuh gitu. Ada orang yang kita prioritaskan duluan. Sehingga nanti secara berkelanjutan ketika ada perekrutan untuk jenis yang sama, kita akan bisa lebih cepat untuk merekrut karyawan tersebut. Dan ini ya tadi yang saya bilang contohnya, jadi ketika kita mendaftarkan untuk agenda tertentu dari pelamar tersebut, untuk PIC-nya terkait, jadi misalkan HR-nya ataupun atasan yang mau wawancara, ini akan langsung masuk ke kalender yang ada di aplikasi juga. Dan bagian terakhir pastinya kita planning ya. Untuk human resource planning kita mengatur bagaimana caranya melihat dari workload analisisnya juga. Nanti akan menentukan untuk dalam setahun ke depan biasanya berapa total karyawan yang kita butuhkan untuk dari posisi tertentu dengan waktu tertentu gitu ya. Dan gambarannya seperti ini kira-kira, jadi kita namanya manpower plan. Kita bisa mengatur yang cukup sederhana kira-kira seperti ini. Biasa ini mungkin di head office ya modelnya. Jadi ada sebuah posisi dan nanti di bagian kanan kita bisa breakdown headcount-nya berdasarkan bulan. Jadi bulan-bulan tertentu nanti kita bisa atur budgetnya berapa sehingga nanti kalau ada kekurangan MPP di bulan tersebut, jadi nanti user masing-masing bisa mengajukan untuk perekrutan ya, penambahan karyawan di bulan tersebut. Ini yang cukup sederhana. Dan yang kedua yang lebih kompleks lagi, kita menyebutnya ini ada dua dimensi ya. Jadi yang pertama tadi mungkin posisi saja, Finance and Accounting Manager misalkan dan Supervisor dan Staff. Tapi yang dimensi kedua kita juga bisa melihat dari status karyawan misalkan. Jadi untuk posisi manager dengan status permanen kita bisa taruh jatahnya ada 3, sedangkan untuk yang statusnya kontrak kita bisa taruh jatahnya 1 misalkan kayak gitu. Atau yang paling sering diatur untuk planning dari klien-klien kita, contohnya yang bentuknya retail ya, paling sering adalah dari posisi dengan lokasi kerja ya, atau dengan cost center biasanya. Jadinya pastinya kan bentuk retail ada banyak sekali lokasi kerja dengan jenis posisi yang sama. Jadinya misalkan untuk store A, branch manajernya kita karena dia store-nya kategorinya cukup besar, kita kasih 1 orang misalkan. Tapi untuk yang kategori yang lebih kecil mungkin bukan level branch manager, tapi levelnya adalah supervisor aja cukup. Kita taruh di 1 lokasi itu. Jadi bisa kita kombinasikan ya, tidak harus dalam 1 sudut pandang aja, kira-kira kayak gitu. Dan ini yang terakhir pastinya dari planning yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukan rekrutmen ya, pastinya permintaan rekrutmen, dan mungkin sebelumnya dilakukan lewat email ataupun lewat Google Form dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa
memblast untuk service ini ke masing-masing kepala bagian biasanya ataupun mungkin dev head. Jadi dev head terkait bisa mengakses langsung aplikasi ini dan juga melakukan permintaan rekrut ya. Dan ini nanti akan langsung terhubung ke approval ke tim rekrutmen maupun internal HR biasanya. Dan pastinya ini bisa dikombinasikan ya, dilihat dari apakah alasannya dari manpower plan tadi mungkin ada jatah sisa satu, aktualnya kita baru punya 3 orang misalkan, tapi MPP-nya ada 4 orang, berarti kita masih bisa melakukan rekrut satu lagi. Atau mungkin yang kedua kita bisa lakukan penggantian ya, mungkin ada yang resign dan kita melakukan replacement dari orang tersebut. Atau yang ketiga mungkin di luar kedua-duanya. Jadi manpower-nya juga planningnya kita tidak planning ada penambahan, tapi mungkin karena kebutuhan bisnis yang mendesak, kita bisa menambahkan mungkin dengan tipe magang ataupun lainnya, kira-kira seperti itu. Dan uniknya di sini kita bisa buat ya untuk approval step-nya itu berbeda-beda. Jadi kalau dari manpower plan mungkin cukup ke tim HR aja, tapi untuk yang others karena dia cukup unik, tidak di planning sebelumnya, tidak ada pembahasan sebelumnya, pastinya mungkin bisa kita routing approval-nya itu sampai ke level CEO. Kira-kira seperti itu yang biasa dilakukan sama klien-klien kita. Saya rasa fitur yang kita sajikan di Sunfish akan membantu Bapak Ibu dalam memanage perekrutan, pastinya secara data dan secara kecepatan kita jadi lebih terpantau ya, dan semoga sharing ini bisa membantu Bapak Ibu untuk pengambilan keputusan di kemudian harinya. Kira-kira seperti itu. Bu Dame. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Denis. Jadi memang sangat bagus sekali ya dengan adanya modul rekrutmen ini karena terintegrasi sekali ya Pak ya. Jadi memang sangat membantu banget untuk seluruh praktisi HR terutama yang ingin memang melakukan proses rekrutmen. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Denis dan Ibu Bapak semua peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Denis. Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, di mana nanti di sesi akhir acara akan kami jawab secara langsung. Dan juga saya infokan nih, Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan 5 voucher GoPay senilai Rp150.000 bagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk langsung memberikan pertanyaan dengan menuliskan di kolom Q&A. Oke, baik. Kalau begitu, kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Bapak Denis, itu mengenai salah satu fitur yang dihadirkan oleh Sunfish HR, yaitu rekrutmen. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya ini adalah topik utama kita, di mana kita akan membahas topik utama mengenai step up your recruitment process with advanced technology. Di mana di sini sudah hadir Ibu Afra Azani selaku senior consultant leader dari Glints Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke topik utama kita atau pembahasan ini, saya ingin menginformasikan CV ataupun juga profil mengenai Ibu Afra Azani. Jadi Ibu Afra Azani ini adalah lulusan dari Universitas Nasional yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai recruiter atau juga headhunter. Jadi di mana selama 12 tahun Ibu Afra telah bekerja di 5 agensi rekrutmen multinasional berbeda, dan juga selama 10 tahun Ibu Afra juga telah memiliki pengalaman pada posisi manajerial di beberapa industri berbeda. Dan saat ini Ibu Afra menjabat sebagai senior consultant leader dari Glints Indonesia. Dan Ibu Afra juga pernah bekerja di beberapa perusahaan dan konsultan ternama seperti Joblike, Fuji Recruitment, Intelligence, JAC Recruitment, dan juga PT Mitra Sejahtera. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, hari ini Ibu Afra Azani akan men-sharing topik utama kita, yaitu Step Up Your Recruitment Process with Advanced Technology. Namun juga sebelum itu, di sini juga telah hadir Ibu Gita, itu tim marketing dari Glints Indonesia yang juga akan memberikan informasi mengenai Glints Indonesia. Kalau gitu kami persilakan Ibu Gita dan Ibu Afra.
Selamat Ya. siang. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, terima kasih ya sudah datang di acara ini. Sebelum bertemu sama Mbak Afrani, bertemu dulu sama aku, udah disampaikan juga sama MC, nama aku Gita, aku adalah product marketing dari Glens Indonesia yang hari ini akan meminjam sebentar 5 menit waktu dari Mbak Afra untuk presentasi untuk aku mengenalkan kepada Bapak Ibu terkait dengan Glens Indonesia. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, slide aku sudah terlihat kah? Oke, ya. Sudah terlihat. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selamat siang menuju sore semuanya. Hari ini aku Gita dan juga di sini sebenarnya ada tim aku lagi, satu lagi namanya Araya dari tim marketing juga. Kita ingin mengenalkan sedikit tentang Glens Indonesia sebelum nanti Mbak Afra memulai presentasinya. Oke, jadi Glens Indonesia kita memiliki visi yaitu untuk membantu 100 juta pekerja dan juga 1 juta organisasi, serta kita bertujuan untuk menjadi number one platform untuk talent di Asia Tenggara dan juga di Taiwan. Jadi di Glens Indonesia akan membuat proses rekrutmen menjadi lebih mudah dan sudah terlibat di 2 juta database kandidat profesional dan sudah ada lebih dari 40.000 klien perusahaan. Di sini kami berkomitmen untuk bisa menyesuaikan perkembangan perusahaan dan juga kebutuhan kandidat dengan cepat dan juga efisien di era yang penuh dengan implementasi teknologi. Nah, melalui Glens Indonesia juga kami ingin membangun ekosistem rekrutmen yang juga terintegrasi untuk bisa mencapai visi kami, yaitu membantu 1 juta pekerja dan juga organisasi di Indonesia, di Asia Tenggara, dan juga di Taiwan. Jadi kami sudah memiliki database kandidat yang lengkap, lebih dari 2 juta kandidat di Asia Tenggara dan juga di Taiwan. Lalu kita juga punya tim rekrutmen yang ahli, tim yang pastinya berpengalaman untuk bisa mendukung kebutuhan ibu dan bapak dalam proses rekrutmen. Dan yang terakhir kita juga ada teknologi AI matching di mana menemukan kecocokan terbaik dengan kriteria kandidat yang pastinya sudah diinginkan oleh bapak dan ibu. Jadi untuk solusi dari HR untuk dari Glens Indonesia sendiri sudah komprehensif. Yang pertama dari kami ada Glens Recruitment, di mana di sini kami membantu untuk pencarian kandidat secara lokal maupun offshore atau secara remote talent. Yang kedua, pastinya dari Glens Recruitment tersebut sudah ada para rekruter ahli kita yang pastinya akan membantu Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan kandidat yang akan dicari dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Lalu selain dari Glens Recruitment, kami juga ada yang namanya Glens Managed Talent. Jadi Glens Managed Talent ini adalah layanan khusus diberikan untuk para perusahaan yang memiliki remote talent atau pekerja atau karyawan yang tidak berada dalam satu negara dengan perusahaan itu berada. Jadi untuk Glens Managed Talent ini, kami akan membantu Ibu dan Bapak untuk bisa memiliki employer of record dan juga melakukan orientasi serta manajemen kandidat secara remote. Lalu juga nantinya akan ada bantuan untuk pengaturan gaji untuk talenta-talenta yang bekerja secara remote, dan salah satunya untuk Glens Managed Talent ini juga ada fasilitas kantor yang nanti kita akan bantu untuk fasilitasi ketika Ibu dan Bapak memiliki kebutuhan untuk menggunakan Glens Managed Talent ini. Untuk Glens Indonesia sendiri, kami memiliki kumpulan kandidat dengan beberapa keterampilan, ada di technical roles dan juga business roles. Di technical roles ada beberapa, dan mayoritas berada di bidang engineering, dan juga data scientist, dan juga business roles. Kami juga punya beberapa dan berbagai kandidat dari berbagai roles yang Ibu dan Bapak tentunya butuhkan. Jadi di sini kami sudah tersebar di berbagai negara, yaitu di Indonesia, Singapura, Vietnam, Taiwan, dan juga Malaysia. Dan kandidat yang terkumpul di Glens Indonesia ini juga memiliki kemahiran bahasa dan juga beberapa keahlian yang mungkin sulit ditemukan di pasaran untuk kandidat. Untuk layanan rekrutmen Glens sendiri, di Glens Indonesia, kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk bisa hire kandidat secara regional maupun offshore melalui beberapa proses
dari mencari dan manajemen kandidat, penyaringan CV dan seleksi, lalu kurasi dan rekomendasi kandidat, pengaturan jadwal wawancara, hingga negosiasi gaji dan juga benefits yang diterima oleh karyawan. Di sebelah kanan ada salah satu testimoni dari klien kami, yaitu Cari Ilmu, yaitu adalah Bapak Irsan, founder dan CEO dari Cari Ilmu terkait dengan produk dari Glints Indonesia. Lalu yang kedua tentang Glints Management Talent, di sini kita akan membantu Bapak Ibu untuk bisa ekspansi kandidat Bapak dan Ibu tidak hanya berada di satu negara di mana tempat perusahaan Bapak dan Ibu berada, melainkan bisa di negara lain. Dan untuk layanan ini kami bisa memberikan beberapa sub-layanan lainnya seperti perekrutan kandidat offshore, penerimaan karyawan, pengaturan gaji, pemberian asuransi, pengaturan absensi, keterlibatan komunitas, dan juga fasilitas kantor. Dan kami juga tetap tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam, Taiwan, dan juga Malaysia. Di sini kami juga merupakan platform rekrutmen dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dan juga sudah memiliki 700 lebih karyawan di Asia Tenggara. Dan ini ada beberapa perusahaan yang juga sudah berpartner dengan kami, yaitu sejumlah lebih dari 40.000. Ya, untuk presentasi perkenalan dari Glints Indonesia, sekian dari aku. Nanti apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk melihat Glints Indonesia, akan aku drop sosial media kami dan juga website kami di kolom chat di Zoom ini. Jadi aku kembalikan ke MC atau Mbak Eva nih? MC atau Mbak Eva? Ya, boleh. Baik, terima kasih banyak Mbak Gita. Kalau gitu tadi itu ada penjelasan mengenai Glints. Kalau gitu langsung saja sekarang saya akan serahkan ke Ibu Afra untuk boleh sharing langsung. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kenal. Bapak, Ibu, praktisi HR semuanya ya. Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Afra, Senior Consultant Leader dari Glints Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing nih, lebih ke sharing sebenarnya ya. Kayaknya kalau dibilang menggurui enggak ya, karena Bapak Ibu mungkin secara pengalaman atau ilmu jauh lebih banyak daripada saya. Oke, saya ingin sharing mengenai online recruitment atau e-recruitment dengan tema Step Up Your Recruitment Process with Advanced Technology. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita ice breaking dulu kali ya. Bapak Ibu dari kota mana aja mungkin bisa di chat, di kolom chat. Oke, Jakarta, Depok, Palembang, Jogja, Ciamis, Surabaya, Makassar, Bogor, oke, Bali, Kelapa Gading, oke, Bandung, wah banyak nih ya dari macam-macam, kebanyakan Jabodetabek kayaknya ya. Sumatera Utara juga ada, Tangerang Selatan sama saya nih. Oke, selanjutnya boleh saya tahu perusahaan Bapak Ibu bekerja itu bergerak di bidang apa? Boleh mungkin di chat. F&B, telekomunikasi, retail, farmasi, CRM, forestry, FMCG, tambang. Oke, macam-macam. Ada yang mahasiswa juga. Oke, good. Jasa keamanan, properti. Oke, terima kasih. Oke, nah selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak melamar pekerjaan dengan mengirimkan surat lamaran via pos? Coba, yang sudah pernah atau belum? Oke, Bu Eka sudah pernah. Aldila, Octavian belum pernah. Oke, ini belum sudah pernah. Oke. Online semua. Ini kayaknya kalau yang online itu yang ini kayaknya, yang milenial nih. Yang sebelum milenial nih pasti ngerasain semuanya kalau pekerjaan via pos ya. Saya pun juga sempat ngerasain sebenarnya. Oke. Oke, next. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas jawabannya. Sebelum kita membahas ya mengenai tema kali ini, bicara mengenai advanced technology, sebelumnya kita ketahui dulu nih, apa sih yang disebut dengan teknologi seperti itu. Oke, definisi dari teknologi menurut KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oke, salah satu temuan teknologi yang sangat berguna bagi peradaban manusia, mungkin ibu-ibu tahu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak tahu ya, itu adalah telepon.
Kalau Bapak Ibu lihat gambar di atas, itu adalah ilustrasi seorang penemu telepon yang bernama Antonio Meucci. Yes, bukan Alexander Graham Bell ya Bapak Ibu ya. Yang kita ketahui selama ini adalah Alexander Graham Bell, tapi bukan. Oke, beliau menemukan telepon di 1850 sampai 1870-an. Dan telepon ini dikategorikan sebagai salah satu teknologi yang mengubah dunia karena manfaat yang dihasilkannya. Lalu selanjutnya adalah, advanced technology. Oke, kita lihat gambar di atas adalah iPhone 14 yang rencananya akan dirilis pada September tahun ini. Mungkin Bapak Ibu yang pecinta iPhone nih tahu nih perkembangan iPhone ya. Mungkin ikutin juga tiap ada iPhone yang baru beli gitu kan. Oke. Jadi ketika kita bandingkan telepon pada saat pertama kali diciptakan oleh Antonio Meucci dengan telepon yang saat ini, itu dalam kurun waktu 172 tahun ya Bu ya. Bapak Ibu, kemajuan teknologi di perangkat telepon itu sangat luar biasa. Mulai dari yang sangat sederhana, hanya bisa mendengar suara lawan bicara aja, yang mungkin juga terputus-putus, sampai sekarang kita bisa berkomunikasi secara langsung beberapa orang sekaligus dan melihat satu sama lain melalui layar smartphone mereka, gitu ya. Oke, smartphone dikategorikan sebagai advanced technology. Apa itu advanced technology? Advanced technology atau teknologi maju adalah teknologi terdepan dari tingkat teknologi yang lebih tinggi daripada teknologi yang ada dari jenis yang sama. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai rekrutmen. Kita tahu ada 2 metode rekrutmen, yaitu yang pertama adalah offline rekrutmen. Oke, Bapak Ibu, bagi yang pernah melamar melalui offline ya, melalui pengiriman CV via pos tahu nih, suka mantengin Kompas mungkin biasa dulu ya, ya setiap weekend gitu, Sabtu Minggu. Ada job apa kira-kira yang sesuai gitu ya. Oke, offline recruitment atau konvensional atau traditional recruitment adalah proses perekrutan kandidat yang dilakukan secara offline atau tatap muka, mulai dari memposting pekerjaan di surat kabar, seperti yang ada di contoh itu, ada Iron Man, lalu menghadiri pameran karir atau job fair, dan mengumpulkan resume atau CV dari calon kandidat yang hadir secara langsung atau walk-in. Oke, yang kedua adalah online recruitment, yang juga dikenal sebagai e-recruitment, mengacu pada penggunaan teknologi berbasis web atau software untuk proses menarik, menilai, memilih, dan merekrut calon karyawan. Jenis rekrutmen online termasuk iklan berbasis web, media sosial, dan pengujian atau penyaringan kandidat yang dilakukan secara online. Lalu perusahaan dapat memilih untuk mengembangkan platform e-recruitment yang dibuat secara khusus secara internal ya Bapak Ibu ya. Lalu berinvestasi dalam perangkat lunak SDM, tadi mungkin contohnya dengan data on yang tadi sudah di-sharing, atau bekerja sama dengan agensi atau headhunter untuk menjalankan metode rekrutmen online pilihan mereka, yaitu seperti Glints. Oke. Setelah kita mengetahui nih Bapak Ibu apa itu online recruitment, dan sebelum kita bahas mengenai beberapa poin dalam mengelola dan mempersiapkan strategi yang efektif dalam proses rekrutmen yang berbasis teknologi maju, saya ingin mempresentasikan nih, sempat kemarin itu saya mengadakan survei dengan tema penerapan online recruitment di perusahaan. Survei ini diikuti oleh 28 responden yang terdiri dari para HRD atau recruiter dari beberapa daerah di Indonesia. Oke, yang pertama adalah kita lihat secara lokasi Bapak Ibu ya, mungkin agak kecil tapi bisa saya bacakan saja secara brief. Untuk di Jabodetabek paling banyak sekitar 64%, lalu sisanya tersebar di Surabaya, Bandung, Jogja, dan sebagainya. Lalu ada jumlah karyawan, itu paling besar para responden yang ikut adalah dari perusahaan yang skalanya 101 sampai 500 karyawan. Oke, selanjutnya untuk sektor perusahaan yang terbanyak adalah consulting, lalu ada juga teknologi, lalu banking, retail, manufacturing, dan lainnya. Oke, apakah perusahaan tempat Anda bekerja menerapkan online recruitment? Dan jawabannya semua bilang ya, 100%. Seperti itu. Next-nya adalah apa yang membuat perusahaan Anda menggunakan metode online recruitment? Oke, yang pertama itu yang terbanyak jawabannya adalah karena hemat waktu. Itu sebanyak 34,8% menjawab hemat waktu, lalu dan juga hemat biaya, dan setelah itu juga jangkauannya lebih luas. Ini gabungan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka menjawabnya juga ada yang beberapa sekaligus gitu ya. Lalu ada juga alasannya juga karena untuk promosi perusahaan, dan yang terakhir alasannya karena COVID-19 seperti itu.
Lalu tools apa saja yang Anda gunakan dalam proses online recruitment? Yang terbanyak itu adalah video conferencing, lalu social media, lalu job portal, dan diikuti oleh ATS, lalu ada in-house recruitment. Ada juga online assessment, itu hanya satu orang yang menjawab. Oke, next-nya apa tantangan yang dihadapi dalam mengaplikasikan online recruitment. Oke, jadi yang pertama nih ada 19 responden mengatakan bahwa kandidat belum paham nih tools mengenai online recruitment. Jadi takes time untuk mereka untuk mengajari gitu ya, atau juga mungkin ada kendala saat online recruitment berlangsung. Lalu setelah itu ada teknologi tools yang juga harus dipahami oleh para rekruternya malah gitu, dari sisi perusahaannya yang juga terkendala ternyata. Oke, yang selanjutnya sebanyak 4 orang mengatakan bahwa manajemen belum terbuka dengan online recruitment, masih mengandalkan offline recruitment gitu. Dan ada juga yang mengatakan biayanya cukup besar, lalu jaringan tidak stabil, lalu ada kemungkinan si kandidatnya melakukan kecurangan. Oke, next-nya, menurut Anda setelah pandemi COVID-19 selesai, apakah online recruitment akan berlanjut? Dan sebesar 70-an persenan responden mengatakan ya akan berlanjut. Dan 17,9% responden mengatakan mungkin, dan selebihnya tidak. Oke, selanjutnya kami tanyakan, apakah di tahun 2021 perusahaan Anda masih memproses CV yang dikirim oleh para pelamar via pos? Jawabannya ya, masih memproses kandidatnya. Oke, lalu kita juga tanyakan, saya juga tanyakan di dalam survei tersebut, apa hal yang tidak tergantikan dari offline recruitment saat Anda menerapkan online recruitment? Bisa dilihat dari sini, untuk hasilnya yang terbesar adalah gesture atau bahasa tubuh atau sikap si kandidat. Lalu selanjutnya adalah feel atau chemistry-nya, dan sebagian ada juga yang berkatakan tidak ada yang tergantikan, jadi semuanya sudah oke dengan online recruitment aja. Dan lalu ada yang juga keniatan si kandidat, ada juga yang tidak terkendala sinyal, lalu volume pelaksanaan seleksi, dan ada juga nih yang bilang wangi kandidat gitu, mau tahu wangi kandidat seperti apa gitu ya, karena mungkin cukup concern dari pihak perusahaannya. Oke, selanjutnya overall, secara keseluruhan nilai yang diberikan karena kemudahan yang dirasakan saat mengaplikasikan online recruitment adalah sebanyak 11 orang dari responden tersebut mengatakan angkanya dikasih 8. Saking ininya ya, maksudnya kepuasannya lah seperti itu ya. Lalu 7 orang mengatakan angkanya 9, dan 3 orang mengatakan 10, dan 1 orang 6, lalu ada 6 orang mengatakan 7. Jadi dari sini mereka cukup puas dengan mengaplikasikan online recruitment seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai mengelola dan mempersiapkan strategi yang efektif. Yang pertama adalah manpower planning ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin juga Bapak Ibu yang sebagai praktisi HR sudah tahu bahwa ketika dalam proses HR sendiri ada manpower planning seperti itu, dan dari manpower planning sendiri itu adalah strategi untuk yang dikembangkan HR dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan atau peran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Rencana tenaga kerja juga termasuk rencana rekrutmen tahunan. Jadi ini biasanya dilaksanakan setiap tahun. Lalu dan misalnya bagaimana cara memperoleh tenaga kerja tersebut, apakah promosi internal, lalu apakah proses rekrutmen terbuka atau reversi karyawan, atau bisa juga melalui headhunter seperti Glints. Oke, yang kedua yang tak kalah pentingnya juga adalah bangun employer branding. Dan employer branding ini adalah suatu proses untuk mengelola perusahaan hingga mempunyai sebuah reputasi atau citra yang baik, yaitu tujuannya adalah untuk menunjukkan reputasi dan citra baik perusahaan yang bisa dilakukan dengan mempertahankan karyawan sendiri yang memang ada sudah bekerja, yang produktif dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya adalah untuk meningkatkan komitmen dan loyalitas dari karyawan, dan hal ini diperlukan agar karyawan tetap optimal dalam mencapai tujuan bersama perusahaan. Nah, ketika employer-nya baik kan ya Bapak Ibu ya, di mata publik pun nanti calon karyawan juga akan tertarik gitu kan, dan akan melamar ke perusahaan Bapak Ibu. Itu berdasarkan dari kesan dari si existing karyawan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membuat job posting yang menarik.
Oke, jadi selain desainnya menarik, sebaiknya job posting juga dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang detail ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya hindari penggunaan istilah atau seperti yang berbau dengan sara ya, seperti itu gender atau agama, pastinya itu jangan dicantumkan ya. Karena ini pasti nanti menjadi bias seperti itu. Oke, lalu juga Bapak Ibu harus memperhatikan tingkat literasi target Bapak Ibu. Misalnya pendidikannya SMA mungkin bisa disesuaikan dengan penggunaan bahasanya disesuaikan dengan tingkat literasi mereka seperti itu. Dan gunakan juga font atau font ya yang mudah dibaca. Jadi jangan yang terlalu complicated, jangan yang terlalu banyak aksennya. Jadi nanti tidak mudah untuk dibaca oleh Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah jika memungkinkan untuk menaruh job description dan requirements selengkap mungkin, seperti itu. Oke, next-nya adalah kita lihat untuk selanjutnya gunakanlah job portal. Nah, job portal ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Job portal adalah situs pencari kerja yang merupakan marketplace yang mempertemukan antara perusahaan dan pencari kerja, serta jadi andalan perusahaan yang menggunakan metode job posting secara online. Nah, karena fleksibilitas dan jangkauan yang luas, job portal ini jadi sumber perekrutan terbuka nih, biasanya yang menjadi pilihan para perusahaan gitu ya, karena bisa memberikan pilihan kandidat yang beragam, mulai dari kandidat yang tidak memiliki kualifikasi sampai dengan top talent seperti itu. Dan seperti yang tadi juga disampaikan bahwa Glints juga menyediakan job portal. Dalam job portal Glints atau yang kami sebut dengan Talent Hunt itu sudah menggunakan AI atau artificial intelligence yang mungkin berbeda dengan job portal lain ya, yang mungkin belum menggunakan seperti itu. Jadi kami sudah menggunakan teknologi maju ini nih dalam job portal kami, dan diharapkan kandidat yang masuk dalam fitur suggestion sudah terfilter sangat baik dengan AI ini gitu. Jadi memudahkan para recruiter untuk menyaring kandidat sesuai yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, next-nya adalah memaksimalkan kekuatan media sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pun juga bergantung pada demografi kandidat khas Bapak Ibu atau senioritas peran yang Bapak Ibu rekrut. Misalnya seperti LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Nah, itu juga ada demografinya gitu. Nah, itu harus diperhatikan supaya tidak salah sasaran seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk memasarkan perusahaan Anda ya pastinya Bapak Ibu, untuk membangun brand awareness akan atau terhadap perusahaan Bapak Ibu gitu. Dan pastikan konten yang Bapak Ibu keluarkan di media sosial sesuai dengan seperti nadanya, formatnya. Nah, itu setiap sosial media kan beda-beda ya. Di LinkedIn mungkin nggak bisa bahasanya yang sesantai Twitter misalnya gitu ya, karena itu juga akan mempengaruhi citra dari perusahaan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah tingkatkan kualitas proses perekrutan. Nah, ini juga yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada pengalaman kandidat-kandidat yang mengikuti proses perekrutan di sebuah perusahaan dekakorn yang mungkin sempat heboh ya beberapa waktu lalu ya. Gitu. Mungkin perilaku dari para rekruternya yang tidak mengenakan sehingga cukup heboh gitu, dan itu menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya flow recruitment yang jelas, namun tidak kalah pentingnya juga untuk seperti yang saya mention tadi, perlakuan rekruter perusahaan terhadap para kandidat. Ketika kualitas proses perekrutan tidak baik, dengan zaman yang serba canggih saat ini, orang-orang dapat dengan mudah gitu ya Bapak Ibu, mungkin langsung curhat di IG gitu kan, langsung screenshot gitu kan, mungkin dari percakapan di WhatsApp gitu ya, antara si perekruter dengan si kandidat. Nah, itu juga para rekruter dari perusahaan Bapak Ibu juga harus memperhatikan hal tersebut untuk dijaga agar reputasi perusahaan Bapak Ibu tidak tercoreng seperti itu. Dengan demikian pengaruhnya adalah calon kandidat jadi tidak tertarik ya Bu ya, Bapak Ibu ya, untuk melamar gitu. Itu akan menjadi suatu hal yang disayangkan seperti itu. Oke, next-nya kita akan membahas mengenai cara melakukan pemilihan kandidat dengan benar pada saat rekrutmen. Yang pertama adalah lakukanlah interview yang komprehensif. Oke. Tujuan dari komprehensif interview ini adalah untuk memberikan kesempatan baik dari pewawancara maupun kandidat untuk mengetahui
apakah kandidat dapat melakukan pekerjaan yang dilamarnya, dan apakah kandidat tersebut adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi yang dilamarnya. Caranya adalah rekruter akan menanyakan secara detail nih Bapak Ibu ya mengenai pencapaian yang sudah dilakukan oleh si kandidat dan apa yang dapat dilakukan oleh kandidat tersebut jika dia bergabung di perusahaan Bapak Ibu untuk posisi tersebut. Contoh pertanyaannya, ceritakan tentang proyek di mana Anda mengelola orang atau mempresentasikannya kepada manajemen atau senior, atau berdampak pada profit perusahaan. Atau bisa juga ceritakan tentang proyek favorit, atau yang paling tidak favorit, atau yang paling sulit, atau yang paling bermanfaat bagi si kandidatnya. Itu juga akan bisa ketahuan cocok atau tidaknya dengan posisi yang akan diisinya. Seperti itu. Oke, nextnya adalah background check. Adalah salah satu tahapan di mana proses rekrutmen untuk memeriksa apakah informasi yang diberikan oleh kandidat dalam surat lamaran berisi informasi yang benar atau tidak. Ini termasuk sebagai berbagai pemeriksaan Bapak Ibu ya, seperti latar belakang pendidikan, detail perusahaan sebelumnya, verifikasi identitas, dan juga verifikasi alamat. Yang berikutnya adalah reference check. Tahapan ini adalah si rekruter menghubungi referensi seperti misalnya pemberi kerja gitu ya sebelumnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang riwayat dan kualifikasi pekerjaannya si pelamar. Rekruter akan bertanya mengenai wawasan tentang keterampilan, kualifikasi, dan kemampuan pelamar ketika bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk fresh graduate nih mungkin bingung ya gimana cara reference check-nya gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan ke dosen pembimbing pada saat mengerjakan skripsi atau tugas di kampus. Oke, nah mungkin Bapak Ibu lihat kan, sama aja ya, memang seperti itu gitu, offline pun seperti itu gitu ya. Tapi memang ini poin-poin yang jangan miss seperti itu, karena 3 poin ini adalah yang penting gitu. Dan yang selanjutnya adalah yang ketika melakukan online recruitment ada satu tools ya, bisa dibilang atau cara untuk online assessment dan untuk tahu apakah kandidat ini benar-benar kandidat yang mengerjakan atau tidak adalah dengan kamera on atau dengan supervisory feature. Oke, jadi untuk online assessment test sendiri ini adalah tools untuk mengevaluasi kemampuan, perilaku, atau karakteristik seseorang secara online untuk mengetahui kesesuaian seorang kandidat terhadap pekerjaan dilamarnya. Dan ketika seorang kandidat mengerjakan assessment secara online, sangat kecil kemungkinan kandidat sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan ya Bapak Ibu ya, karena kan pasti ada pengawasnya gitu ya. Nah, namun berbeda dengan assessment yang dikerjakan secara online, itu di mana kandidat tidak dapat dilihat secara langsung seperti itu. Nah, jadi untuk mensiasatinya adalah bisa Bapak Ibu minta kandidatnya untuk mengaktifkan Zoom atau Jimmy, atau ada juga menggunakan jasa perusahaan assessment test yang memiliki fitur kamera yang harus diaktifkan ketika kandidat mengerjakan tes tersebut. Jadi memang sudah attach gitu ya, terhubung di aplikasi assessment test tersebut. Seperti itu. Oke, nextnya kita lanjut ke tipe-tipe serta contoh rekrutmen tools dalam melakukan online rekrutmen. Yang pertama adalah job portal. Oke, seperti Bapak Ibu tahu, Glints ini adalah job portal. Jadi kita berdiri dari tahun 2013 dari Singapura sampai saat ini, dan sudah ada 2 juta profesional dan 30.000 atau sampai 40.000 perusahaan yang sudah tergabung ya atau menggunakan jasa Glints. Oke, yang selanjutnya adalah testing dan assessment. Tadi juga sudah sedikit dibahas. Ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan, perilaku, dan atau karakteristik seseorang secara online untuk mengetahui kesesuaian seseorang kandidat terhadap pekerjaan yang dilamarnya. Bisa kita lihat di sini contohnya ada hacker rank, biasanya ini untuk posisi teknikal ya, atau untuk mengetahui personality dari si kandidatnya, Bapak Ibu bisa menggunakan MBTI atau 16 personalities, seperti itu. Dan untuk yang sistem personalities ini untuk sampai tahap tertentu itu masih tidak berbayar seperti itu, atau gratis. Oke, yang selanjutnya adalah AI dan automation. Untuk alat rekrutmen ini didasarkan kepada AI dan sebagian besar lebih disukai oleh para perusahaan karena proses perekrutannya yang otomatis seperti menyaring kandidat, menganalisis data, mengaktifkan obrolan virtual, dan banyak lagi. Nah, ini contohnya ada Zoom.ai. Bukan hanya Zoom aja ya, kalau Zoom aja kan seperti konferensi biasa ya. Tapi ini ada fitur yang memang untuk rekruter seperti itu. Dan juga ada ideal.com.
Oke, yang selanjutnya adalah ATS atau Applicant Tracking System. ATS ini adalah sistem rekrutmen otomatis lain yang membantu karena bantuan basis datanya kepada perekrut dalam talent acquisition. Nah, contoh dari ATS ini adalah Naukri RMS, Zoho Recruit, Talent Recruit, dan lain-lain. Nah, tadi juga seperti mungkin sudah dibahas oleh DataOn juga menyediakan ya ATS, tapi dengan fitur yang lebih sederhana, namun tidak terbatas hanya di ATS, tapi full sistem HR, jadi memang menyeluruh seperti itu. Oke, contohnya ada Lever juga ya, itu salah satu contoh dan kebetulan kami menggunakan Lever untuk di Glints. Next-nya adalah rekrutmen CRM. Oke, rekrutmen CRM ini adalah alat membantu HRD dalam membangun dan memelihara hubungan dengan para kandidat dalam proses perekrutan. Seperti contohnya adalah Smashfly, Yellow, Avature, dan sebagainya. Oke, jadi kalau dilihat nih beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya, mungkin secara spesifiknya perbedaannya nggak begitu jauh ya, maksudnya mungkin lebih spesifik antara satu sama lainnya, tapi more or less fungsinya mendekati. Oke, yang next-nya adalah yang terakhir adalah video interviewing. Itu alat ini memungkinkan wawancara video sambil mempertimbangkan berbagai faktor, bisa berupa ekspresi wajah, pilihan kata, nada suara, dan lain-lain. Jadi nggak hanya Zoom secara, memang maksudnya salah satu itu Zoom ya, tapi untuk yang Fit Recruiter, FireView itu lebih advance, lebih maju teknologinya sampai bisa melihat ekspresi wajah dan pilihan kata, nada suara, dan sebagainya. Nanti itu akan ada semacam penilaiannya seperti itu. Adapun ya seperti Zoom hanya video conferencing biasa. Seperti itu. Oke, itu aja Bapak Ibu semuanya, sedikit sharing ya mengenai online recruitment dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan Bapak Ibu. Oke, berarti ini langsung ke sesi Q&A ya? Untuk ya boleh. dari PPT. Oke. Sebentar aku share screen lagi ya. Ya, boleh Mbak Afra, ini ada pertanyaan pertama. Oke, dari Mbak Aurel Isaura ya. Pertanyaannya, bagaimana cara perekrut menangani kekurangan online rekrutmen karena terbatasnya pengamatan secara jarak jauh? Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan tenaga kerja yang tepat dengan interview jarak jauh? Oke, jadi menangani kekurangan online rekrutmen karena terbatasnya pengamatan secara jarak jauh, memang tadi seperti sudah saya sampaikan, dikondaklah interview secara komprehensif, dan pertanyaan itu mungkin berbeda ya dengan pertanyaan biasa yang mungkin masih general. Nah, untuk pertanyaan komprehensif itu lebih menanyakan lebih detail untuk pengalaman sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilamarnya, seperti itu. Dan juga nanti jadi bisa juga dilakukan untuk assessment test melalui pihak ketiga ya, biasanya dilakukan oleh psikolog seperti itu, atau badan assessment khusus untuk melakukan untuk melakukan assessment tersebut. Jadi dengan demikian dari recruiter lebih paham bahwa kandidatnya memang sesuai dengan apa yang dicari oleh para si recruiternya, seperti itu. Oke, bagaimana cara menentukan tenaga kerja yang tepat dengan interview jarak jauh? Sepertinya tadi juga sudah menjawab ya. Jadi cara menentukannya dengan dicocokkan antara job description yang yang dilamar oleh si kandidat, apakah benar-benar si kandidat itu sesuai dengan yang dicari oleh si karyawan, perusahaan, seperti itu. Jadi misalnya ada 10 job description seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin dari recruiter menanyakan apakah kandidat tersebut memang sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan, seperti itu ya. Dari situ mungkin salah satu cara supaya tahu apakah kandidat itu tepat untuk
melakukan pekerjaan yang dilamarnya seperti itu. Oke. Oke, dari Boleh yang Mas kedua. Dimas. Oke, dari Mas Aditya, kecepatan pertumbuhan teknologi terutama dalam lingkup bisnis HR recruitment tentunya dapat sangat mendukung produktivitas rekruter dalam pekerjaannya. Namun sebagai rekruter, kompetensi apa saja yang harus kita tingkatkan agar selalu catch up dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini? Oke, untuk kompetensi sudah pasti apa namanya, untuk kompetensi dari ini sendiri ya, dari penggunaan apa namanya, fasilitas internet seperti itu ya, fasilitas yang memang juga berhubungan teknologi gitu ya, salah satunya dari apa namanya, penggunaan fasilitas laptop secara fisik gitu ya, atau dan juga selain itu juga para recruiter juga harus tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang happening gitu. Kalau misalnya dari para recruiter mungkin nggak ngerti apa itu Zoom gitu ya, apa itu Gmeet seperti itu akan menghambat proses perekrutan seperti itu. Dan selain itu juga diharapkan para recruiter untuk tahu aplikasi-aplikasi pendukung seperti yang saya sebutkan tadi untuk apa namanya, assessment online. Nah, itu juga diharapkan para recruiter juga tahu gitu. Jadi tetap tahu apa namanya, perkembangan dari teknologi maju yang saat ini sedang happening seperti itu. Oke, nextnya adalah Pak Tahian Hendrik Samasir. Untuk profil kandidat karyawan, apakah menurut Ibu dengan mencantumkan batas usia sangat berpengaruh untuk meng-hire new employee? Untuk profil, karena saat ini masih banyak yang mencoba melamar walau saya usia sudah di atas 50 tahun, sama seperti usia saya. Menurut Ibu bagaimana? Oke, untuk profil kandidat karyawan, bisa karena saat ini kita di era yang cukup rentan dengan hal-hal yang berbau SARA ya, dan umur juga gitu ya. Jadi ketika dicantumkan akan ada kekhawatiran bahwa perusahaan Anda agak diskriminatif seperti itu. Jadi memang resikonya adalah akan banyak sekali kandidat yang akan melamar di luar dari requirement atau persyaratan yang diberikan oleh perusahaan. Tapi itu adalah apa namanya, untuk menyelamatkan perusahaan juga sebenarnya gitu, supaya nanti tidak perusahaan A ternyata diskriminatif ya, nggak mau usianya sekian gitu, dan itu yang nanti bisa jadi masalah. Kalau boleh saya kasih apa namanya, saran juga, mungkin salah satu siasatnya ketika menggunakan apa namanya, bisa menggunakan G-form seperti itu. Nah, G-form itu kan akan bisa ditulis berapa usia Anda saat ini, tahun ini misalnya. Nah, dari situ Ibu Bapak bisa tuh apa namanya, ketika dapatkan seluruh para pelamar gitu ya, nanti akan di-switch ke Excel, akan kelihatan usianya berapa saja. Nah, dari situ akan mudah Bapak Ibu untuk bisa pilih usia-usia yang memang yang diharapkan oleh perusahaan untuk diproses seperti itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin? Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Afra. Ini juga sepertinya juga sudah ada pertanyaan untuk dari data on, maksudnya untuk pertanyaan untuk data on. Boleh untuk di-share terlebih dahulu? Ya. Iya, nggak apa. Oke. Jadi ini ada, tadi terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu yang telah bertanya untuk Glins, untuk Ibu Afra. Dan di sini juga sudah masuk pertanyaan dari Kusrin Faizin, ini ditunjukkan kepada Bapak Denis pertanyaannya. Jadi selamat siang, mohon bisa menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menyajikan pekerjaan yang kredibel, terpercaya dan juga berkualitas, serta tidak bermasalah di perusahaan sebelumnya. Jadi pada khususnya bila kandidat pernah ada korupsi dan sejenisnya atau narkotika, kriminal, dan kekerasan, karena pada umumnya platform hanya menjelaskan secara umum tanpa detail histori di perusahaan sebelumnya. Kami persilakan, Pak Denis. Ya, mungkin saya sedikit kasih gambaran yang biasanya best practice yang terjadi di beberapa klien kita ya. Jadi biasanya sih untuk melakukan screening ini memang dia
Khususnya sih untuk yang retail ya, beberapa jenis pekerjaan yang di lifestyle itu di akhirnya pastinya nanti akan ada medical check up untuk screening narkotika, biasanya seperti itu. Lalu kalau ada historical sebelumnya, mungkin ada kasus-kasus lainnya, biasanya kan bisa dilihat dari paklaringnya, dan juga biasanya ada reference call-nya ya dari perusahaan sebelumnya, dan itu biasanya sih secara random bisa dicek juga dari referensinya itu. Mungkin dari pengalaman yang ada di klien kita seperti itu, mungkin dari tim Glints ya punya pengalaman serupa juga, kalau mau ditambahkan boleh juga Bu Afra. Ya, kalau boleh saya konfirmasi pertanyaannya ini mengenai apa namanya ketika kandidatnya ada melakukan kriminal gitu. kriminal. Sorry. Iya. Ya, jadi pertanyaannya Ada itu ya. lebih ya, apakah memang sistem dari Sunfish ini bisa menyajikan pekerja yang kredibel, terpercaya dan berkualitas, karena khususnya bila kandidat pernah ada korupsi dan lain-lain. Karena pada umumnya platform itu hanya menjelaskan secara umum tanpa detail histori di suatu perusahaan. Ya. Oke. Ya, kalau kami dari Glints biasanya itu hanya reference check saja ya ke perusahaan sebelumnya. Dari situ akan terlihat gitu kan ya mengenai kredibilitas si kandidatnya seperti itu ya. Tapi kalau sampai ada reference cek ke ke kepolisian misalnya gitu ya, untuk mengetahui latar belakangnya, kalau dari Glints tidak sampai situ, karena kita pikir itu lebih ke ranahnya si perusahaan seperti itu. Jika memang ada diinginkan untuk adanya conduct reference check seperti itu, atau bisa disiasati juga dengan SKCK ya yang selama ini ya. Tapi kalau untuk headhunter sepertinya agak jarang ya untuk menyertakan SKCK gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Afra atas juga penjelasan atau dari pertanyaannya. Oke, ini juga selanjutnya ada lagi pertanyaan untuk Sunfish kepada Bapak Denis. Itu dari Bapak Tubagus Angga Devies. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memanage bank data tersebut di dalam Sunfish untuk kebutuhan MPP sampai karyawan itu onboarding. Jadi agar semua sudah bisa tercover dengan one click. Ya, jadi gambarannya kalau tadi ya biasanya case-case tertentu ketika kita sudah melakukan perekrutan, kita bisa lihat ya, misalkan ada yang sudah kita lihat secara kompetensi dan data-datanya oke, kita akan panggil, tapi mungkin kadang ada yang misalkan terlambat hadir atau bahkan tidak hadir tanpa kabar gitu ya, kita bisa memberikan blacklist lah statusnya kepada mereka, sehingga nanti kemudian hari kalau dia mencoba melamar lagi ya akan langsung terblacklist gitu di sistem. Dan yang kedua sebenarnya bisa juga dari ini ya, ketika dia case-nya sudah melamar tadi dan kuotanya mungkin sudah terlanjur penuh, itu tetap bisa digugurkan dengan status yang berbeda ya, dengan orang yang mungkin gagal karena kompetensinya kurang memadai gitu untuk jenis pekerjaan tersebut. Jadinya kita bisa berikan dia status sebagai waiting ya, sejenis seperti itu, dan nanti ketika ada lamaran berikutnya kita bisa proses ulang untuk orang tersebut, jadinya akan lebih cepat. Dan pastinya data-data tadi yang sudah mereka lengkapi ya, pastinya tidak semuanya. Jadi karena baru masih proses lamaran, pastinya kayak mungkin data NPWP dan lain-lain belum dilengkapi, itu akan dia melengkapi setelah dia menjadi karyawan ya. Jadinya ada fungsi sebagai self-service juga. Karyawan tersebut setelah join di hari pertama dia bergabung, dia akan mendapatkan akun untuk login ke dalam Sunfish-nya. Beda ya dengan yang tadi, yang kalau yang register yang di online recruitment, ini sudah di dalam internalnya, dan nanti mereka bisa melakukan revisi-revisi atau pemuktahiran data ya terkait dengan status dia sebagai karyawan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Denis atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaannya. Dan ini juga selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Najla Azarin.
Jadi di sini Ibu Najla bertanya mengenai untuk kebutuhan rekrutmen, hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menginstalasi aplikasi data on ataupun Sunfish HR, khususnya bagi perusahaan yang memiliki operasi sistem berbasis Linux. Dan nanti apakah terdapat jasa bundling serta maintenance server dari pihak data on? Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk instalasi sebenarnya karena aplikasi ini basisnya website ya. Jadinya kita tidak perlu ada instalasi tambahan, kita tinggal akses dari browser ataupun kalau yang di handphone ya kita tinggal install aja aplikasinya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang di website atau yang di manage oleh tim HR itu tidak diperlukan instalasi apapun sebenarnya. Dan yang kedua untuk yang berbasis Linux kita ada supportnya pastinya, jadinya yang tadi di awal saya udah sedikit kasih gambaran, kita support untuk proses yang sewa atau cloud tadi, jadinya Bapak Ibu udah nggak usah memikirkan lagi proses di belakangnya, pemasangan, maintenance, perawatan, dan lain-lain. Jadi semuanya sudah kita siapkan dan gambarannya nanti Bapak Ibu kita akan berikan ID dan linknya untuk login ke dalam sistem tersebut. Dan itu pastinya dedicated ya untuk per masing-masing Bapak Ibu aja. Walaupun cloud-nya tergabung ya dalam PT-PT lain, tapi secara database kita nggak akan sharing ya. Jadi secara database pastinya akan dedicated untuk klien-klien tersebut saja. Dan nantinya kalau modelnya yang on-premise yang diinstal di masing-masing klien, itu kita support juga untuk server baik yang di Windows Server ataupun yang basic Linux ya, karena kita memang support untuk engine kita pakainya Lucy ataupun dari Cofusion, kira-kira seperti itu. Jadi kita support untuk server Windows maupun Linux. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas jawabannya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan ditunjukkan kepada tim Glins terhadap Ibu Afra. Ini dari Bapak Abdullah Emir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai perekrut dapat membuat sistem rekrutmen efektif yang dapat menyortir CV yang ATS friendly? Kami persilakan Bu Afra. Ya, gimana? Sorry, mohon maaf bisa diulang Mbak. Punten, connection-nya agak kurang bagus. Bagaimana kita sebagai perekrut dapat membuat sistem rekrutmen efektif yang dapat menyortir CV yang ATS friendly? Oke. Untuk menyortir CV yang rekrutmen yang ATS friendly ya. ATS friendly, betul. Menyortir CV, oke. Ketika sorry, saya agak ini nih, agak ngeblank nih. Mohon maaf ya. Oke. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan CV yang apa namanya dari para pelamar, nanti bisa disiasatkan apa namanya untuk CV-nya itu supaya apa namanya dikumpulkan melalui menggunakan Excel ya, seperti itu nanti atau bisa juga tadi saya sampaikan itu pakai G-Form, nanti dari situ bisa masuk dan melihat CV-nya yang tersortir di situ, seperti itu. Mohon maaf ya, saya saya agak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afra atas jawabannya. Semoga menjawab tadi untuk pertanyaannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi Ibrahim Yusuf. Ini ditunjukkan untuk Bapak Denis. Jadi apa saja kendala yang biasa terjadi sebelum upgrade sistem setiap waktunya? Dan bagaimana memisahkan antara kandidat potensial dan yang biasa saja, namun tetap kandidat tersebut masuk ke dalam database? Oke, yang pertama sistem ini memang tadi saya bilang ada patch-nya ya. Patch itu artinya setiap berkala pastinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada di Indonesia. Jadinya setiap biasanya triwulan, jadi setiap triwulan itu nanti kita akan rilis patch-patch atau update-update ya terkait
pengembangan dari aplikasi tersebut. Baik misalkan di triwulan pertama mungkin ada update dari sisi fitur time attendance mungkin dengan model overtime perhitungan yang lebih berbeda dari yang sebelumnya, opsi-opsinya lebih ditambah dan sebagainya, sehingga ke depannya nanti ketika ada klien yang mau memakai dengan model bisnis serupa, itu bisa langsung pakai saja tanpa membutuhkan custom tambahan lainnya. Nah, yang kedua tadi, sorry, bisa back sedikit. Yang kedua, jadi bagaimana memisahkan antara kandidat potensial dan yang biasa saja? Ya, jadi biasanya pastinya nanti ketika kandidat tersebut memasukkan dalam online rekrutmen kita, sistem itu, nah kita bisa buat ya beberapa pre-screening tadi. Kuncinya sih biasanya di pre-screening itu kita tentukan bagian-bagian mana saja yang sebagai aset ataupun yang sebagai kewajiban. Jadi kalau di luar kewajiban itu sudah tidak cocok, pastinya nanti akan mental ya untuk data utama dari pelamar-pelamar tersebut. Tapi untuk data-data yang menjadi aset, mungkin contoh misalkan kita cari developer IT mungkin yang paling relate sekarang, dan mungkin kita utamakan lulusannya dari information technology, jadi dari lulusan IT juga, atau mungkin yang kedua yang sebagai aset adalah lulusan dari SI. Jadi yang lulusan SI bukannya kita kecualikan, tapi kita tetap include juga dalam bank data kita. Jadi nanti kalau kita talent pool-nya sudah terbatas yang dari sisi IT, kita juga bisa rekrut dari sisi yang sejenis juga. Kira-kira seperti itu sih biasanya trik-triknya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Denis atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan ditunjukkan untuk Glins ya. Untuk Glins, ini dari Ibu Yuni Setianingsi. Jadi apakah metode online atau offline merupakan qualified variable yang berpengaruh terhadap produktivitas dan engagement karyawan? Untuk Bu Afra atau Bu bisa menjawab ya? Ya, boleh. Oke. Apakah metode online atau offline merupakan qualified variable yang berpengaruh terhadap produktivitas dan engagement karyawan? Ya, sebenarnya sih apakah metodenya online atau offline itu tidak menjadikan variabel yang menentukan ya. Intinya ketika saat proses perekrutan itu sendiri harus digali lebih dalam mengenai si kandidatnya. Bisa berupa mungkin kalau tidak bisa sekali interview, mungkin 2 kali interview, atau juga dengan beberapa user atau beberapa orang sekaligus. Maksudnya prosesnya seperti itu gitu. Pertama dengan siapa, lalu kedua dengan siapa, sampai tahap ketiganya. Dan selain itu juga yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah ya pada saat menjalankan tugas itu sendiri pastinya gitu ya. Dan ketika diberikan arahan-arahan atau tugas dari atasannya gitu. Jadi saya pikir apakah metode online atau offline ini akan mempengaruhi kualitas dari si kandidat yang direkrut ketika nanti dia bekerja, saya pikir nggak ada pengaruhnya gitu. Justru sebagai sharing aja bahwa di Glins ini hampir mungkin bisa dibilang 80% itu metode rekrutmennya itu secara online, seperti itu, termasuk saya gitu kan. Dan dilihatnya dari seperti saya bilang di conduct interview yang komprehensif, dan juga ketika sudah bergabung itu benar-benar dimonitor untuk pekerjaannya gitu. Jadi dengan demikian akan terlihat produktivitas dari si karyawannya. Dan juga engagement tadi juga disebutkan apakah berpengaruh terhadap engagement. Nah, itu kembali lagi kepada masing-masing perusahaannya gitu ya, seberapa besar melibatkan si kandidatnya atau si karyawan yang baru tersebut dalam kerjaannya sehari-hari, seperti itu. Begitu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Afra atas penjelasannya, atas jawabannya. Semoga juga menjawab untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini juga ada pertanyaan yang ditunjukkan untuk Bapak Denis, untuk Sunfish. Itu dari Ibu Nurul Aude. Jadi pertanyaannya adalah database ataupun data yang sudah terekam di program Sunfish, apakah ada kuotanya? Maksudnya kuotanya harus berapa? Dan biasanya menyimpan data untuk jangka waktu berapa lama?
Jadi untuk kuota ini biasanya kita sebutnya lebih ke license ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga nih dengan license ini adalah per bulan. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan kurang lebihnya setiap bulan itu memproses untuk pelamar baru yang baru masuk, kita mau proses itu sekitar berapa banyak. Misalkan contoh untuk per bulan untuk data pelamar baru yang mau kita proses dari awal itu ada sekitar 10. Jadi cukup mengambil 10 license saja. Sedangkan untuk data-data pelamar-pelamar yang sudah masuk di bulan sebelumnya itu tidak perlu diperhitungkan lagi. Jadi itu sudah masuk ke kuota bulan sebelumnya seperti itu. Jadi modelnya. Dan pertanyaan berikutnya, database tadi apakah akan tersimpan dalam waktu berapa lama? Apakah ada batasnya? Nah, itu jawabannya tidak ya. Jadi misalkan untuk data-data yang sudah kita blok atau kita blacklist untuk mengikuti pelamaran berikutnya, itu akan tersimpan selamanya. Begitu juga untuk data-data yang kita simpan ya. Jadi kandidat-kandidat yang masih oke untuk kita proses berikut-berikutnya, itu juga tidak ada batasan waktunya. Jadi selamanya itu masih bisa kita cari lagi data-data pelamar-pelamar sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Denis atas penjelasannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan ditujukan kepada Glins, kepada Ibu Afra, dari Ibu Medita Lailani. Jadi di sini pertanyaannya adalah, menurut Ibu Afra, bagaimana caranya untuk meminimalisir kepada kandidat yang pada saat interview terlihat kandidat yang sangat berpotensial bagi perusahaan, terlihatnya sepertinya berpotensial untuk perusahaan, namun ketika onboarding kandidat tersebut performance-nya kurang. Terima kasih. Oke, jadi ketika interview kandidatnya, mungkin hal yang bisa dilakukan oleh para recruiter adalah untuk menanyakan ya mengenai pada saat interview mengenai achievement dari pekerjaan sebelumnya si kandidat tersebut gitu. Karena bagaimanapun juga setiap pekerjaan itu pasti ada hasilnya gitu kan ya. Nah, dari situ akan terlihat bahwa memang benar kandidat ini sesuai dengan maksudnya telah membuahkan hasil lah pada saat dia bekerja gitu. Dan itu salah satu siasatnya. Dan bisa juga selain itu ketika pada saat proses perekrutan si kandidatnya juga diberikan semacam assessment test untuk mengetahui apakah posisi tersebut cocok dengan kandidat tersebut. Karena kembali lagi ketika interview mungkin tidak bisa tergali lebih dalam gitu ya, apakah si kandidat ini benar-benar berpotensi untuk posisi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afra atas penjelasannya. Semoga juga tadi menjawab pertanyaannya untuk penjelasan dari Ibu Afra. Dan ini selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada Sunfish, kepada Bapak Denis, itu dari Bapak Punto Jaluargi. Di sini pertanyaannya adalah apakah sistem atau aplikasi dari data on ini juga bisa menampilkan report dan analisa hasil proses rekrutmen, jadi mengetahui jumlah kandidat yang diterima dan tidak lolos dari segi misalnya pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan juga lulusan universitas ataupun PT tertentu. Ya, terima kasih. Pastinya iya ya. Jadi di setiap menu-menu utama yang kita punya, tadi contohnya misalkan ada time attendance, ada payroll, ada juga performance appraisal, sampai ke rekrutmen juga. Nah, setiap mengambil menu utama tersebut pastinya akan mendapatkan fungsi administratif yang tadi, fungsi planningnya juga, dan juga yang terakhir itu mendapatkan fungsi report-report standar. Nah, report standar ini artinya format-format yang biasanya klien-klien di Indonesia itu butuhkan. Jadi misalkan ya tadi kayak contohnya untuk lead time-nya apakah achieve atau tidak secara target dan perekrutan. Lalu juga misalkan ada untuk dari online itu berapa banyak yang masuk, atau dari sumber-sumber lamaran kerja lainnya itu bisa juga kita lihat ya breakdown-nya berbentuk dashboard juga.
ataupun juga bisa report-report lainnya. Jadi ada report standar dan nantinya biasanya sih kita ketika implementasi software ini, kita akan menunjukkan dulu report-report yang kita punya sehingga pendekatannya nanti kalau memungkinkan memakai report yang kita punya, itu akan jauh lebih baik ya karena jadinya tidak perlu ada penyesuaian-penyesuaian tambahan ataupun biaya-biaya tambahan lainnya. Sedangkan kalau misalkan ada report-report yang mungkin khusus atau unik di masing-masing klien karena itu juga kadang secara bisnis tidak bisa dihindari juga ya sedikit banyak dari report-report tertentu. Nah itu bisa juga dilakukan untuk custom dan custom itu pastinya nanti ada impact juga ke biayanya. Cuma pastinya nanti kita lakukan pendekatannya apakah ada report yang sudah mirip atau sejenis dengan report yang Bapak Ibu punya sehingga nanti customnya nggak sebanyak kalau kita bikin dari awal. Pastinya seperti itu dan nanti report-report itu pastinya kalau di custom akan dedicated hanya bisa dipakai oleh Bapak Ibu aja ya. Jadinya tidak kita bebankan ke klien tapi kita jual juga ke klien lain itu tidak seperti itu. Tapi memang ini dedicated untuk per klien aja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas penjelasannya. Semoga tadi jawaban Pak Denis ini menjawab untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini pertanyaan yang ditunjukkan untuk Glins, untuk Ibu Afra, dari Bapak Yaharudin. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi jika kita bekerja di perusahaan yang masih menganut paradigma lama dan masih menganut sistem yang lama, jadi belum update dengan teknologi. Sedangkan di era sekarang harusnya sudah menggunakan sistem yang lebih rapi dan update teknologinya. Silakan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Yaharudin. Oke, bagaimana kita menyikapi paradigma yang lama ya, Pak, para decision maker gitu atau manajemen mungkin ya, karena masih menganut sistem yang lama. Mungkin hal yang bisa disiasati adalah memberikan contoh Pak, seperti misalnya dan yang contoh misalnya seperti menggunakan sosial media gitu ya, dan itu pun juga kan gratis seperti itu, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya juga. Jadi, mungkin kalau dari manajemen, kalau wah teknologi baru nih pasti uang nih gitu ya, mungkin concern-nya ada di sana gitu ya, tapi bisa di convince aja gitu kan, diyakinkan bahwa Pak ini kita mau coba pakai cari kandidat dengan pakai sosial media ya Pak ya, nanti berarti kita harus bikin perusahaannya, nanti saya deh Pak yang coba bikin gitu, nanti mungkin bisa Bapak Yaharudin gitu kan atau tim dari HR-nya bisa coba mulai dibuatkan seperti itu. Nah ketika nanti memang sudah ada hasilnya gitu kan, nanti bisa diperlihatkan ke manajemen, nih Pak setelah kita lakukan ini ternyata bagus nih Pak, banyak kandidat yang masuk yang sesuai nih Pak, ini ternyata yang kita lakukan ini sangat efektif dalam proses perekrutan misalnya seperti itu, atau juga ketika dari proses offline recruitment mau coba online recruitment gitu ya, maksudnya untuk interview nanti silakan dicoba dulu gitu ya, dari segi atau dicari kasih contohnya gitu, mungkin lihat dari internet, diberi lihat YouTube nih Pak, coba lihat Pak, ini ada contoh seperti ini, pakai pakai Zoom gampang Pak, ini gratis gitu kan, 40 menit pertama gratis. Nah mungkin hal seperti itu bisa diyakinkan gitu kan, pastinya dengan contoh dan juga benefit yang bisa didapatkan gitu, yang seperti tadi disebutkan, menghemat waktu, menghemat biaya, dan jangkauannya juga bisa lebih luas. Seperti itu, Pak Yaharudin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afra atas penjelasannya. Semoga atas penjelasannya terjawab untuk pertanyaannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya juga ditujukan kepada Glins, kepada Ibu Afra. Ini dari Ibu Fatasyah Farozi. Mohon maaf, ini dari Fatasyah Farozi. Jadi di sini pertanyaannya adalah menanyakan tentang platform sosial media yang digunakan. Biasanya perusahaan sudah memiliki media sosial official sendiri, terutama untuk promosi produk. Nah, untuk recruiter, apakah perlu membuat medsos sendiri untuk kebutuhan posting konten-konten, employer or company branding, misalnya dengan nama Instagram atau company? Oke. Kalau dari saya pribadi sih alangkah lebih baik masih satu platform ya, karena supaya official seperti itu. Mungkin kalau perusahaan skala besar, mungkin lebih dari 1.000 karyawan gitu ya, atau lebih, bisa membuat platform yang lain terpisah,
Tapi itu pun juga sebisa mungkin mendapatkan kayak apa legalitas dari IG itu loh, misalnya gitu ya seperti IG gitu ya. Karena dengan demikian para pelamar jadi yakin bahwa memang ini masih satu bagian dari perusahaan Anda seperti itu atau Bapak Ibu gitu, supaya nanti nggak ada nggak ada misinterpretasi gitu ya. Jangan-jangan ini perusahaan apa IG-nya bodong gitu kan, IG-nya palsu gitu. Nah itu jangan sampai juga gitu. Tapi kalau saya boleh pendapat saya pribadi, digabung saja, nanti bisa mungkin dimasukkan link untuk ke career page misalnya, atau mungkin I don't know ya, Gform atau whatever yang dipakai oleh perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Afra. Semoga tadi atas penjelasan Ibu Afra dapat membantu. Dan selanjutnya apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke, kalau begitu sepertinya sudah, tadi adalah pertanyaan terakhir untuk webinar kita hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah kami akan mengumumkan siapa 5 pemenang yang berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Oke, baik. Untuk pemenang pertama, Oke. Untuk pemenang sebelumnya juga saya juga infokan Bapak Ibu, jangan lupa nanti kami akan mengirimkan barcode dan juga link di mana Bapak Ibu untuk bisa langsung mengisi kuesioner. Jadi kuesioner itu dapat Bapak atau Ibu isi untuk mendapatkan e-certificate. Nah, saudara, kami sedang mengundi terlebih dahulu pemenang dari voucher GoPay-nya. Oke, ini dia pemenang pertama. Itu selamat kepada Bapak Kusrin Faizin. Bapak berhak untuk mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Dan ini untuk pemenang kedua, selamat kepada Bapak Tubagus Angga Devies. Bapak berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Dan untuk pemenang ketiga, selamat kepada Bapak Partahian Hendrik Samosir, berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Dan pemenang keempat, selamat kepada Ibu Yuniset Yaningsih, Ibu berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Dan pemenang kelima, kami ucapkan selamat kepada Ibu Aurel Isaura, Ibu berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Untuk voucher GoPay nanti akan kami kirimkan melalui nomor telepon masing-masing, di mana panitia dari Data On akan menghubungi para pemenang langsung. Oke, sebelum kita masuk ke penutup, kita akan menginfokan lagi sekali lagi, Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk mengisi kuesioner untuk mendapatkan e-certificate, di mana nanti kami di akhir acara akan men-share barcode dan juga mengirimkan link, di mana Bapak Ibu dapat mengakses barcode ataupun link tersebut untuk mengisi kuesioner yang akan kami kirimkan e-certificate. Oke, baik. Selanjutnya sekarang kita akan sesi foto bersama dulu dari tim Data On dan juga Glints. Kami mohon untuk Ibu Afra dan juga mungkin tim Glints, Ibu Gita boleh untuk menyalakan video kameranya. Oke, baik. Sudah ya, Ibu Afra dan juga Ibu Gita. Oke, lanjut. Apakah sudah siap untuk dari tim operator Data On? Oke. Oke, siap. Di hitungan ketiga, kita akan mulai mengambil foto. Saya akan mulai berhitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita akan foto untuk yang kedua. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Oke. Mohon ditunggu sebentar, sepertinya sedang. Oke. Oke, baik. Sudah, sepertinya sudah ya. Kalau begitu, oh lagi, oke, sekali lagi. Baik, sekali lagi.
Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Afra dan juga Ibu Gita. Dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi kuesioner untuk mendapatkan e-certificate dengan cara men-scan barcode ataupun juga mengklik link yang telah kami sharing atau kirimkan di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa bahwa kita telah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya, mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab pertanyaan secara langsung, namun dari tim DataOn ataupun juga Glints, kami telah menjawab pertanyaannya melalui kolom chat. Ya. Jadi mungkin yang belum bisa dijawab secara langsung, Bapak Ibu dapat melihat jawabannya di kolom chat langsung. Maksud saya di kolom Q&A. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sebelumnya juga Bapak Denis atau Ibu Afra ada ingin menambahkan sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini. Bapak Denis, apakah ada? Dari saya cukup. Oke, baik. Untuk Ibu Afra, apakah atau dari tim Glints, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mungkin saya sedikit ingin menyampaikan bahwa ya dengan berkembangnya teknologi ini ya, teknologi maju gitu. Ya memang kita HR dituntut nih untuk bisa selalu mengikuti gitu kan perkembangannya supaya nggak akan dilihatnya juga perusahaannya tetap apa namanya terkinilah gitu, nggak ketinggalan dari yang lainnya seperti itu. Thank you. Baik. Terima kasih banyak Ibu Afra atas penjelasannya karena memang sangat bermanfaat sekali ya topik kita hari ini di mana memang teknologi itu akan sangat membantu bagi proses rekrutmen di kemudian hari karena memang sekarang kita tidak mungkin tidak bisa hidup tanpa teknologi ya pastinya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta webinar Data Talks DataOn untuk hari ini. Jadi tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Denis atas penjelasannya mengenai tadi salah satu modul dari Sunfish HR yaitu rekrutmen, modul rekrutmen. Dan juga kami juga berterima kasih banyak kepada Ibu Afra Azani dari Glints yang penjelasannya sangat bagus dan luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali. Dan juga sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Glints Indonesia karena atas kolaborasinya bersama event kita hari ini yaitu Data Talks by DataOn dengan tema Step Up Your Recruitment Process with Advanced Technology. Dan juga saya ingin ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner dengan cara men-scan barcode ataupun juga mengklik link yang telah kami sharing di kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan e-certificate dari acara webinar kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk terus update mengenai event ataupun juga produk-produk dari DataOn lainnya dengan cara follow sosial media DataOn baik di LinkedIn, Instagram, Twitter ataupun juga YouTube. Dan juga Bapak Ibu dapat langsung visit website kami di www.dataon.com. Oke, baik, akhir kata saya Lydia Damiria dari DataOn pamit undur diri dan sampai jumpa di event-event webinar DataOn selanjutnya. With DataOn, real business, real solution. Terima kasih.